Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan masih di dinas pendapatan, ya. Eh, Kalau kemarin itu sudah ada neraca saldo setelah disesuaikan, jurnal penyesuaian, posting buku besar. Sekarang adalah lanjut. Setelah neraca saldo setelah disesuaikan, apalagi yang harus kita kerjakan? Nah, masih ada beberapa laporan yang harus kita buat, kita hasilkan mulai jurnal sampai akhir. Sekarang adalah kita membuat yang namanya neraca lajur. Oke, saya izin share screen sebentar. Oke, share. Oke, semoga sudah kelihatan ya, uh, share screen-nya. Ibu, ini sudah kelihatan. Uh, ini adalah neraca lajur. Uh, neraca lajur. Uh, neraca lajur. Oke, apa yang ada di neraca lajur itu? Oke, neraca lajur merupakan sebuah dokumen full, dokumen lengkap dari Dinas Pendapatan di mana berisi tentang nama perkiraan atau nama rekeningnya apa, kita harus memasukkan semua yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Terus kita memasukkan beberapa kolom neraca saldo, debit kredit, jurnal penyesuaiannya, debit kredit, NSSD, neraca saldo setelah penyesuaiannya apa, laporan realisasi anggaran, terus laporan operasional neraca. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan di neraca saldo setelah penyesuaian di postingan ke terakhir kemarin. Nah, nanti ternyata ini yang sedikit membedakan neraca lajur di laporan keuangan perusahaan dan pemerintah. Ada lagi namanya adalah laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Baru nanti di neraca akhir. Oke, kita bahas dari awal dulu. Pertama adalah neraca saldo. Nah, kita ini kok bisa langsung ada angka-angkanya, Pak? Nah, gampang. Kemarin kan kita sudah membuat neraca saldo ya. Penyesuaiannya pun sudah. Neraca saldo penyesuaian sudah. Ya kan? Nah, tinggal kita memindahkan ini neraca saldo, ya kan? Nah, neraca saldo. Nah, ini kan neraca saldonya. Akun-akun ini, nama akun ini kita masukkan semua dari kas di bendera pengeluaran sampai beban makan minum. Nah, terus di sini ada penyesuaian, terus neraca saldo setelah penyesuaian ini dimasukkan semua ke neraca lajur ini sesuai dengan peruntukannya. Neraca saldo penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, gitu ya. Oke, yang pertama adalah kas di bendahara pengeluaran. Ini angkanya adalah 10 juta sekian. Angka ini dari mana? Seperti tadi yang bilang 10.522.000 itu dari sini. Sama kan 10.522.000. Gampang. Nah, ini terus kita lengkapi kalau di NS neraca saldo di debit, di sini pun debit. Nah, diisi semua sampai nanti di total akhirnya 12.576.922. 12.576.922 sama kan? Nah, karena kita tinggal pindah ini secara konsep. Sudah penyesuaiannya sama. Penyesuaiannya misal ini penyesuaian bintang pajak 500.000 kita lihat penyesuaian piutang pajak 500.000. Nah, penyesuaian penyisian piutang pajak.
penyisihan bidang pajak 500.000 kredit dan kita masukkan ke sini beban pajak. Intinya yang ada di jurnal pengisian ini dan bla 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 ini kita masukkan ke neraca lajur setelah penyesuaian. Terus neraca saldo setelah disesuaikan ya tinggal pindah ini kan. Nah, atau kalau di sini kan bisa jadi kan ini kalau di sini nggak ada penyesuaian ya langsung diakui debit neraca setelah penyesuaian. Kalau di neraca saldo tidak ada, di penyesuaian ada, maka setelah disesuaikan ada ada nggak yang barang besar 200, 200 lain kayak ini. Akumulasi penyesuaian gedung neraca langsung 200, penyesuaiannya 200 berarti nyetornya setelah disesuaikan karena ini kredit berarti kreditnya bertambah 400 juta. Seperti itu. Ya ke bawahnya pun sama. Nah, debit debit ini kredit ada penyesuaiannya berarti bertambah. Terus ada nggak yang lain? Nah, 68.000, 454 dan seterusnya. Nggak ada kredit-kredit, maksudnya yang dapat kredit ada nggak? Kredit, kredit. Oke, nah ini contohnya. Di neraca saldo beban persediaan ATK LO 5 juta, ya kan? Jurnal penyesuaiannya ada 300.000. Ini 300.000 seingat saya kemarin kan dari belinya dulu 5 juta ternyata masih tersisa ada 300.000. Nah, di sini setelah disesuaikan debitnya 4.700.000 karena ini selisih antara 5 juta di debit dengan kredit 300.000 jadi debitnya masih 4.700.000. 7.700 ini debit karena masih lebih besar di debitnya selisih 1,8. Nah, totalnya segini. Ini untuk neraca saldo. Jadi, sederhananya adalah ketika kita sudah membuat neraca saldo, jurnal penyesuaian dan setelah disesuaikan, telah buat semua dan jadi di sini. Ya, mindahin di sini maksudnya. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah kalau kita berkaca langsung dari neraca lajur, pembahasannya adalah laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan neraca. Akan tetapi, kita di sini kan kemarin kan belum membuat laporan realisasi anggaran ya. Laporan operasionalnya kok pun belum buat. Neraca nanti penyesuaian lagi kan, maksudnya adalah selisih dari masing-masing ini. Tetapi karena makanya sebelum kita nanti input ke sini, kita akan membahas akan saya masukkan ke eh, membuat LRA itu seperti apa. Nah, kita di sini dulu LRA. Siap. Ini LRA. Saya besarkan dulu. LRA, Pak LRA kok bisa gini? Kalau di buku kolomnya sudah ada ya. Di sini adalah ada pendapatan, belanja, dan surplus defisit. Jurnal penutup LRA dan seterusnya. Oke. Penutupnya ini nanti LO dan kita LRA dulu. Dari mana ini? Kita buka buku di halaman LRA itu halaman neraca saldo di halaman kolomnya ada di halaman 59 tapi masih kosongan ya. Angka itu kita dapat dari mana dulu? Kita buka di halaman juga di ini Mbak, di halaman 6 Mbak dan Mas ya. Halaman 6 itu kan ada APBD, ada LRA itu menggunakan data di nomor 6 ya, halaman 6 di buku, nanti dibuka pendapatan, kolomnya diisi sama, pendapatan asli daerah, pendapatan pajak daerah dan seterusnya sampai selesai. Total di halaman 6 kita masukkan ini, nama akunnya, nama anggarannya, kita masukkan sesuai yaitu defisit 1.110.000.000.
yang minus ini. Nah, kan ini toh. Nah, ini angkanya harusnya kita belum tahu defisit, tapi defisit ketemunya gimana Pak? Ya gitu ya. Nah, ini anggarannya. Anggaran kan judulnya laporan realisasi anggaran. Anggaran yang dibuat oleh dinas pendapatan itu segini. Di awal tahun kan menyusun anggaran, bukan awal tahun ya pertengahan tahun kalau di pemerintahan daerah selama setahun ke depan yang akan dipakai misalnya 2021, 2022 itu sudah membuat anggarannya, ya kan? Anggarannya dibuat, dirancang oleh dinas seperti ini. Pendapatan pajak daerah saya anggarkan segini, dapat nanti akan ada pajak daerah yang masuk ke dinas sekian 50 juta, retribusinya 20 juta dan seterusnya dan seterusnya. Ya kan? Belanjanya pegawai sekian, belanja barang dan jasa sekian, belanja tanah sekian, belanja peralatan dan mesin sekian, 500 juta. Nah, ini yang akan kita masukkan, pindahkan di halaman 6 sudah ada. Nah, realisasinya. Nah, namanya laporan realisasi anggaran kan. Jadi anggarannya sudah ada di awal. Realisasinya gimana sampai 31 Desember tentunya ya. Sampai akhir tahun, dari awal sampai akhir tahun itu realisasi gimana. Nah, ternyata dari anggaran 50 juta itu realisasinya 60 juta. 60 juta ini dari mana Pak? Kok bisa pendapatan pajak daerah 60 juta? Di sini hal 56 neraca lajur dinas pendapatan 25. Jadi kita bisa ke sini double klik ya. Nah, 60 juta. Di sini kita lihat neraca lajur. Neraca setelah 60 juta. Kan kita makainya di sini ya. Nah, di sini. Ini kredit eh, apa namanya realisasi anggaran kan pendapatan pajak hotel. Nah, ini jangan dilihat dulu. Ini nanti kan sudah 6 juta. Jadi, LRA ini kita pindahan dari situ. Pendapatan pajak daerah 60 juta. Jadi dari yang dianggarkan 50 juta yang kita terima direalisasikan 60. Jadi ada surplus. Presentasinya adalah menaikkan 120%. Berarti kinerjanya sangat bagus. Nah, pendapatannya di sini dikatakan semuanya naik. Nah, sama 30 juta ini dari sebelumnya di sini kan. Setelah itu ketemu. Jadi dari 70 juta anggarannya terrealisasi 90 juta. Jadi ada persentase 129%. Sekarang ada pendapatan, ada belanja. Komponen yang ada di anggaran kan ada APBD kan dikatakan anggaran dan pendapatan, anggaran, pendapatan dan belanja daerah. Anggaran, pendapatan, belanja. Kan ini tuh intinya. Nah, pendapatannya apa? Belanjanya direncanakan segini. Pegawai lah realisasinya 100%. Lah ini ada ternyata barang jasa saya itu dianggarkan 170 juta, 30 juta. Ternyata terrealisasi hanya 63 juta. Di sini ada di neraca lajur 63 juta. 63 ini ditambah. Jadi seluruh belanja yang ada LRA-nya. Kalau kita lihat neraca lajur, di sini cari yang LRA. Ini loh, belanja. Berarti kan belanjanya ini. Belanja. Nah, ini harusnya kalau beban ini bukan beban di belanja, yang belakangnya LRA, LRA. Nah, belanja ini. Saya coba blok. Di sini ketemunya adalah 63.200. 63.200. Nah, ketemunya adalah kita lihat ditambah 621 eh, neraca lajur kali mana 35. Nah, ini 63.200 ini totalnya adalah eh, 63. Kita yang apa nih belanja apa sih?
belanja barang dan jasa iki pegawai kok. Yang barang dan jasa saja. Gaji kan pegawai, tunjangan pegawai. Nih, berarti makan, ATK, perjalanan dinas enggak, se sewa, ini enggak, ini enggak, 63. Ini ditambah, ada lagi enggak, gaji enggak, kita lihat belanjanya, belanja, ini beban sudah LO. Ini. Nah ini loh, itu yang saya blok, 63.200 kan. Jadi ya, termasuk belanja tadi barangnya adalah makan minum, ATK, perjalanan dinas, sewa dibayar di muka, dan belanja barang dan jasa tim pengadaan eh, tanah. Modal dan modal pengadaan dinas ini masuk langsung ke belanja ininya. Tidak sendiri. Jadi 63.200 ini dari ini yang saya blok. Nah ya, terus totalnya sekian. Ternyata berarti barang jasanya tidak mencapai 100%, hanya 49%. Terus yang belanja modal tanah 127, anggarannya 115. Kita lihat lagi belanja tanah, belanja tanah, belanja 115 juta, 34. Nah, ini 115 juta ini. Langsung ya. Peralatan dan mesin 500 juta. Kena juga masuk. Ya, 150 juta. Ini belanja tanah 500 juta. Peralatan dan mesin. Sudah. Itu termasuk yang ada belanja saja. Jadi, yang dimasukkan laporan realisasi anggaran adalah yang belanja-belanja. Kuncinya di sini belanja-belanja yang ada ini belanja-belanja pendapatan. Tadi kan ada belanja-belanja yang eh, ini belakangnya ada LRA. Ini masuk ke sini. Dan ketemunya adalah total dari sini eh, totalnya adalah total ini ya semuanya. Ini pendapatan belanja dan eh, pendapatan dan belanja totalnya sekitar eh, ini 1 miliar sekian. Jadi surplus defisitnya adalah ini. Jadi pendapatan yang diperoleh hanya 90 juta. Belanjanya ada ini. Ada berapa ini? Belanjanya ya. Belanjanya adalah 1 miliar sekian. Nah, harusnya ini dari apa? Kalau logika di pemerintahan berarti kan terus dari mana Pak Wong pendapatan yang masuk di dinasnya gini kok biayanya sekian ini kan berarti kan nggak apa ya nggak rugi kalau kita bahasa bisnisnya. Nah itu makanya dinas kan pemerintah harus menanggung belanja-belanja ini meskipun pendapatan dari daerah itu dinas pendapatan hanya sekitar sekian karena mampunya segitu. Terus dari mana belanja-belanja ini dibiayai pegawai gaji ya dari pemerintah pusat kan segini tanah dan seterusnya ini mesin kan dari pemerintah pusat ini disetorkan maka kadang kan eh, itu pentingnya ada sebuah pajak yang pajak yang kita bayar apapun itu ini digunakan untuk pembiayaan di masing-masing dinas. Harusnya karena secara logika kan PNS, para pegawai dinas itu yang gaji itu ya rakyatnya. Dari mana? Dari pajak yang kita bayarkan secara tidak langsung. Karena kalau dilihat dari sini, pendapatan yang mereka hasilkan dari dinas yang mereka kelola itu hanya sekitar segini. Padahal belanjanya ini. Kalau kita bisa bahasa bisnis, berarti kan ya ora untung ada nih itu lah. Tetapi itu sudah menjadi sebuah aturan dan kewenangan dari pemerintah. Kalau dilihat di sini dari anggarannya adalah 10 miliar, nah realisasinya
118. Jadi revisinya sangat bagus. Itu ya, seperti itu. Terus setelah kita membuat LRA, kita membuat jurnal penutup. Jurnalnya adalah kita tutup ini pendapatan, nah, pendapatan pajak daerah tadi, terus belanjanya ini yang ada ini kita masukkan dari akun-akun ini dua, dua, dua. Ini kita masukkan. Debitnya adalah pendapatan 60 ini, belanjanya adalah ya, jurnalnya adalah pendapatan surplus pada belanja. Nah, ini dari mana Pak? Ini dari total belanjanya. Ya kan? Nah, gitu. Gitu ya untuk jurnal dari neraca lajur, LRA dan jurnal penutup LRA. Terus neraca lajur LRA ini dari mana Pak? Nah, neraca lajur LRA ini berarti kan ini. Jadi kita langsung masuk ke LRA ya. Oke. Nah, oke. Oke, sorry. Kan di sini. Berarti LRA di sini kita masukkan ke ini di 60 juta dan seterusnya. 30 juta ini kita dapatkan dari sini. Sudah. Oke, demikian untuk pembahasan neraca lajur dan jurnal laporan realisasi anggaran dan jurnal penutup LRA. Selanjutnya nanti akan saya bahas eh, laporan operasional, terus jurnal penutup laporan LO, jurnal ekuitas dan neraca. Terima kasih. Demikian untuk materi atau pembahasan neraca lajur, laporan realisasi anggaran, dan jurnal penutup LA. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.